Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di program kelas At-Tadrib Jilid 1, dan mari kita buka dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, keistiqomahan ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrarihi bi kubbid ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari yang pertama, ini semuanya benar, Pak. Semuanya tadi membacanya apa? Wal khomisu, yang artinya apa? Dan adapun yang kelima, ya, karena ini adalah urutan seperti itu ya. Bukan 5. Kalau bilangan 5 itu tidak menggunakan khomisun, tapi menggunakan satun. Itu perbedaannya. Dan adapun yang kelima, kemudian untuk i'rabnya wawunya huruf athof, kemudian al-khomisu sendiri menjadi mubtada. Hukum mubtada apa, Pak? Marfu. Rofa atau marfu. Isim yang dibaca rofa ada berapa, Pak? 7. Isim yang dibaca rofa ada 7. Kemudian di sini rofanya menggunakan domah. Domahnya menggunakan domah dohir. Ya, karena kenapa menggunakan domah di sini? Karena isi mufrad. Isim mufrad. Baik, Bapak Ibu. Seperti itu. Setiap mubtada butuh yang namanya khobar. Ya, kira-kira mana khobarnya? Kalau kita lihat, kita buka. Ya, ini yang benar al-lubsu, al-labsu, atau seperti apa? Kita coba kasih ke kamus ya. Labsan. Adanya labsan dan labasan. Jadi yang bilang al-labasu benar, yang bacanya al-labsu juga benar. Oke, kita lanjut. Wal khamisu al-labasu fil masjidi. Ya, oke. Itu terdiri dari apa? Jar majrur. Ustaz, itu masdarnya ada lapsan, ada luksan. Iya kah? Iya. Lihat di mana sampean, Kak? Di Al-Ma'ani. Oke, kita coba buka kamus. Labisa, labsan, lubsan. Oke, mantap, Pak. Oke. Ya, seperti itulah. Ternyata kamusnya kadang kekurangan juga. Baik, kita coba lanjut, Pak ya. Fil masjidi. Ya, ini bacanya apa? Fil masjidi. Kecuali ikut lugatu Pak Hasan, Pak Daniel Hasan. Fil masjidi. Apa? Masajid. Sunda ke bawah Sunda. Oh, fil masajidi. Masajid. Bahasa Sunda. Oke, bahasa Sunda. Lanjut ya. Di junubin, ini jangan salah lagi. Kemarin ada bacanya di janbin ya, junubin, Pak ya, Bu ya. Ada yang minggu depan kemarin itu ya, malam Sabtu kah kemarin bacanya li janbin. Oh, oke, Mas Wasil silakan bertaubat yang baca li junubi muslimin. Padahal secara apa? I'rab itu sudah jelas jar majrur dan jadi bukan junubnya muslim, bukan, tapi li junubin bagi orang yang junub, muslimin yang muslim. Dan itu ketahuan kalau naat manut karena ini sama-sama sifat seperti itu loh. Jadi tidak boleh wal khamisu al-lubsu atau al-labsu fil masjidi li junubin bagi seorang yang junub, muslimin yang muslim. Oke. Baik, kemudian illa ada tuh istisnain namanya. Terus kemudian lidoruratin. Daruratin itu apa? Tanwin, Pak ya?
Karena setelahnya itu tidak dimudhafkan lagi li daruratin, karena nggak mungkin mudhaf pada huruf kaf huruf jar ini. Nggak ada mudhaf ilaih itu berupa kalimat huruf li daruratin, karena darurat, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Contoh dalam keadaan darurat itu seperti apa? Entah ini pernah mengalami bapak-bapak semuanya, pernahkah kira-kira, atau mungkin terjadi ya musonib itu kok contohnya kamanih talama seperti itu. Ini saking serunya kayaknya di masjid sampai ihtilam. Apa karena kejadian guys? Itu Kejadian kan. hukumnya gimana Sat? Saya lupa satu kalau yang istilam di masjid suruh bersihin masjid tapi gimana Sat ya? Oh pernah kamu? Nah, Oh, pernah. Enggak saja itu bukan pernah. Oke, kamani jadi sambung ya kalau mau dibaca kamani talama, karena hamzah dari wazan apa? Ifta'ala itu hamzahnya disebut hamzah wasal. Kecuali hamzah wazan dari af'alah ya Pak ya. Sama masdarnya itu disebut hamzah qata', maka kalau selain itu hamzah wasal, jadi kita bacanya kamanih talama. Jadi apa itu ihtalama? Ihtalama itu sebenarnya diambil dari kata halim, Mbak. Halim itu apa? Ada istilah tafsirul ahlam seperti itu kan? Artinya mimpi sebenarnya. Artinya mimpi. Kemudian ihtalama ini ikut wazan apa? Ifta'ala. Ifta'ala itu apa fungsinya atau faidahnya? Mutawa'ah. Ya, jadi ada sebab dia menyebabkan dia bermimpi basah ya, sehingga dia menjadi mimpi basah. Jadi ini kadang kamusnya ya kamus yang ini Pak langsung diterjemah mencapai akil balik, padahal bukan itu ya maksudnya Pak ya. Maka tentunya kalau memang kurang akurat ya kita pindah pada kamus ini. Kamus yang asli itu ya kamus seperti Al-Ma'ani ini, tapi bahasa Arab semua seperti itu. Jadi kalau kita lihat ihtalama ya. Oh sebentar Pak, kok jadi bahasa Indonesia? Talama. Coba kita lihat. Waduh, kok hilang Pak? Kelihatan tapi Pak ya? Kelihatan Sat? Ya, ihtalama itu mempunyai makna apa ini? Lihat dulu. Ihtalama yahtalimu ihtilaman, mempunyai makna ihtalamal waladu fi naumhi ra'ahul man adraka wa balagha mablaghar rijal. Tapi ini yang istilah fikih yang dipakai, yang dimaksud di sini adalah istilah fikih karena kita belajar Fathul Qorib. Maka kadang istilah fikih itu, ini istilah bahasa loh Pak ya, ihtalamas sobiyu itu adraka wa balagha mablaghar rijal, berarti dia sudah dewasa, sehingga kamus yang tadi itu menerjemahnya langsung mencapai akil balik. Berarti ini pendekatannya kepada bahasa. Coba pendekatannya pada fikih. Kalau dalam fikih itu nazala maniyuhu asna naumihi. Ya, apa nazala itu? Keluar maninya asna naumihi, di tengah-tengah tidurnya, kira-kira seperti itu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita kembali ke laptop. Kamanih talama fil masjidi, seperti halnya ia mimpi basah, failnya disimpan Pak ya. Kembali ke mana? Ke man. Ke man sendiri berupa isim apa ini? Si mausul itu apa Pak? Si mausul itu apa? Penyambung. Apa yang dinamakan isim mausul? Isim yang membutuhkan kepada silah dan aid. Ya. Apa kata anahu atadribinya atau alfiyahnya, bahwa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin nila, butuh pada silah dan aid ya. Mana ini silahnya? Silahnya terdiri dari jumlah fi'liyah berupa fi'il madi ikut wazan ifta'ala tadi ya. Berarti orang yang ihtiram itu disebut apa? Muhtalimun. Kemudian
Muh, muh. Mana aid dari isim mausul ini, Pak? Kan harus ada aid. Domir huwa. Domir huwa. Domir huwa. Boleh nggak? Huwa. Mana huwahnya? Kembali ke man, itu mausul. Iya, terdiri dari fa'il ini ya. Jadi dia sekaligus fa'il dan menjadi aid pada man. Faman ihtalama fil masjidi. Nah, ini diatofkan. Jadi silakan yang bacanya apa tadi? Apa? Ta'adzur. Ada yang baca apa tadi? Siapa? Ngaku silakan. Saya Ustaz. Ta'adzur. Ya, ta'adzaro itu Fi'il madhi. fi'il madhi. Ta'adzuru. Ta'adzaro ya ta'adzaru Ta'adzuran. ta'adzaro alaihil amru. Sukar, sulit, mustahil, tidak mungkin. Jadi kira-kira mana yang pas? Coba kita susun lagi kalimatnya. Wa ta'adzaro alaihi, ini fa'ilnya, silakan yang bacanya huru jahu. Ya, silakan bertaubat juga. Huru juhu ya, karena fa'il dari ta'adzara ya. Jadi maksudnya uzur itu kesulitan untuk keluar, seperti itu ya. Tadi kan ada maknanya sulit atau sukar, atau ya maknanya tidak memungkinkan, bisa ya, mustahil atau tidak memungkinkan untuk keluar dari masjid. Jadi sekalian ada di masjid ya gak apa-apa, karena dia dalam keadaan istilam seperti itu, dan kalau keluar taruhannya nyawa. Nah, ini dikatakan li khaufin, maknanya apa khaufin itu? Takut. Nah, khaufa ya khaufu, khaufan ini masdar dari khaufa itu ya. Ala nafsihi au malihi. Jadi takut jiwanya terancam atau takut hartanya dirampas orang. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, sampai di sini mungkin masih benar semua ya. Li khaufin ala nafsihi au mali. Atau ada pertanyaan, silakan, Bu, Pak, silakan. Atau ada yang perlu dibuka di kamusnya misalnya. Malin itu harta ya. Jamaknya apa? Mal. Amwal. Kalau nafsun, jiwa, jamaknya? Anfus. Oke, mantap. Khaufin apa fi'il madinya? Khofa. Berarti isim fa'ilnya orang yang takut itu disebut ya, khaifun. Fi'il amarnya? Khuf apa khuf? Takhaf, karena wazannya fa'ala yaf'alu ya. Jadi khaf. Beda yang qama yakumu jadi kum karena yaf'ulu. Atau yang apa ya, ayabi'u menjadi bi' seperti itu. Yang fa'ala yaf'alu menjadi khauf ya, Pak. Ya. Berarti kalau nama yanamu berarti menjadi fi'il amarnya nam, jangan num ya. Tapi kalau qala yaqulu menjadi qul. Oke, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Itu makna apa Ustaz? Ta'adzarah itu maknanya udur ya Ustaz? Iya, tadi itu sudah dibuka Mas Wasin. Ta'adzarah itu maknanya sulit, sukar, mustahil. Kalau udur itu masih bahasa Arab. Kalau udur itu masih bahasa Arab ya. Ya. Memang tidak ada lagi. Kita coba lanjutkan. Amma itu disebut harfu syartin wa tafsilin. Jadi ada amma, Pak. Makanya harus jelas loh, amma apa amma seperti itu. Makanya saya minta pertegas itu ila apa illa, karena dua hal yang berbeda maknanya seperti itu. Jadi ada amma itu, Pak. Amma itu bukan ini saja, biasanya amma wallah seperti itu. Amma ba'du. Amma itu benar kalau sama dengan ini. Amma ba'du. Ya. Oke, kita coba lanjut. Amma, setelah amma itu kalau isim itu biasanya memang berupa apa, Pak? Mubtada. Ini adalah mubtada, Pak. Nah, berarti ini masdar dari kata apa? Abaroh ya.
Kita lihat di kamus anu saja ya, karena itu gak ada fi'il madinya. Abara ya buru. Ya. Lewat. Berjalan, lewat ya. Lewat. Atau lewat. Jadi seharusnya wa fa'alal lazimu misla qa'ada yak udu. Abara ya buru. Ini cocok. Berarti fi'il lazim yang ikut wazan fa'ala yaf'ulu qa'ada yak udu, itu masdarnya kebanyakan masuk sil adalah apa? Fu'ulun. Wa fa'alal lazimu misla qa'ada lahu fu'ulun. Ya, seperti itu. Ya, al-ubur masdarun dari abarah. Seperti itu. Apa abarah? Mempunyai makna lewat. Melintas. Lewat atau berlalu. Ini loh ada ya, bermakna marrah. Karena ada abarah itu mempunyai makna mentakwilkan mimpi atau mentakbirkan. Oke. Tadi lewat saja. Ya, jangan nakwil mimpi di masjid, jangan seperti itu ya. Karena takutnya disambungkan, oh ini kan ikhtilam, sekaligus dia mau mentakbirkan mimpi ikhtilamnya di masjid itu apa? Ya gak nyambung. Tahu juga, Sat. Amma uburul masjidi, adapun lewat di masjid, maron itu berlalu, Pak. Jadi kalau marro itu berjalan lewat, kalau marroh itu ya. Berarti hampir sama marro sama uburon. Iya, maron. Jadi silakan. Ini nih koreksi tadi. Yang bacanya maron silakan bertobat. Siapa? Ngaku yang tanpa tasdid. Karena itu diambil dari kata marro. Fi'il mudhari'nya apa? Yamurru. Masdarnya adalah marron dan mururon. Itu sama-sama dipakai. Ya, Pak ya. Marron dan mururon. Ya, maksud khususnya marron itu masdar mimnya, masdar wairum mim, mururon itu masdar. Oh, enggak, masdar mim juga ya. Masdar mim juga. Marron nantinya masdar mimnya. Masdar wairum mim, marron dan mururon. Ya. Jadi enggak bisa dijadikan patokan juga marro. Oh, kalau maddah ya mutu kan maddan. Nah, ternyata marro ya muru masdarnya yang dipakai juga mururon seperti itu. Oke. Jadi kalau yang di kamus itu marron, Ustaz. Nggak ada mimnya, nggak ada alif nih. Kalau di sini ada alif nih. Yang mana? Yang ini. Yang di kamus. Yang di kamus ini masdar, Pak. Oh. Sama dengan maddan. Kalau dirubah menjadi isim fa'il, maka ya harus ikut wazan fa'ilun. Asalnya adalah marirun. Kira-kira seperti itu ya. Marirun. Maka seperti ini nantinya. Oh iya. Iya, nggak ada di sini ya, nggak bisa mentasrif ya. Oke. Jadi artinya sama dengan marro ya murru marron wa marron fahuwa marun. Tadi artinya lewat apa, Ustaz? Marun teh? Kenapa? Artinya apa tadi, marron teh lewat apa? Lewat. Marro itu kan berjalan. Melewat. Berjalan tapi lewat ya. Sama uburu sama ya tadi ya. Iya. Terus, tapi biasanya penggunaannya itu dibedakan ya. Inilah bahasa Arab, saya kurang tahu juga. Jadi kadang penggunaan bahasanya itu digunakan berbeda seperti itu. Kapan menggunakan kata ubur, kapan menggunakan kata marroh gitu loh, Pak. Saya yang kita harus merujuk pada ilmu-ilmu penggunaan seperti itu, ilmu balaghah dan lain sebagainya ya. Itu ya. Bihi min ghairi muksin atau maksin sama, Pak ya. Ya, fala ya rumu. Silakan yang bacanya fala apa tadi? Yuharrimu atau apa tadi bacanya? Silakan. Yang di awal-awal siapa, Pak? Silakan ngaku. Tobat. Silakan bertaubat. Yang bacanya pakai yuharrimu kah atau apa? Ini cukup bacanya fala yahrumu. Maka kalau hanya berlalu tanpa dia berdiam, itu hukumnya tidak haram. Hukumnya tak haram seperti itu kalau memang diterjemah menggunakan perkata seperti ini ya. Cuma kadang kita translate ke bahasa kita itu ya harus memahamkan pada orang lain itu ya, akhirnya diterjemah fala yahrumu, maka tidak
Nah, sedangkan diharamkan kata-kata di itu kan pasif sebenarnya kan. Nah, seakan-akan itu majhul sehingga dianggap ini fala yuharramu atau dibaca seperti apalah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, Tadi apa artinya muksin teh, San? berdiam, Pak. Maka saya kusu artinya berdiam. Jadi Berdiam. kita jadi kita lihat di kamus ada yang namanya muksun atau maksun. Nah, tinggal pada suatu tempat ya atau diam, kira-kira seperti itu. Lanjut ya. Bal bahkan ya namanya harfu ibtida, biasanya harfu ibtida yufidul idrab kalau bal itu masuk pada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jadi bukan berfungsi sebagai huruf ataf ya. Bal wala yukrahu fil asohi. Nah, kalau yang tadi nulis tidak dalanya itu malah nanti fatal artinya. Dan bukan hanya dan tidak kan tidak diharamkan. Bukan tidak diharamkan saja, bahkan itu tidak dimakruhkan sama sekali seperti itu menurut kaul yang asoh, yang lebih kuat ya dalilnya. Oke, sampai di sini ya. Ini kalau yukrohu Pak, Bu, semuanya itu yang dipakai adalah istilah makruh ya. Maf'ulun. Jadi yang pasif yang digunakan sehingga di sini dimabnikan majhul. Oke, fala yukrohu maka tidak dimakruhkan apa itu ubur ya fil aswahi. Jadi ini naibul fa'il ya, bukan fa'il. Naibul fa'il kembali kepada uburul mas gitu. Oke, salah kurang ini. Naibul fa'il ini. Wa tarad dudul. Alhamdulillah. Oke. Ini apa bacanya? Dudul. Ini mubtada ya. Kalau mubtada itu pasti ini adalah kalimat isim sehingga kita lihat masdarnya karena kalau lihat fiilnya itu sama persis loh. Taroddada. Taroddada. Iya, taroddada, ya taroddadu, taroddu. Taroddudan. Itu apa penulisannya, huruf-hurufnya gak ada bedanya dengan fiil madi dan masdarnya. Cuma kalau yang masdar itu tafa'ulan dhammah sebelum akhir, kalau yang fiil madi wazannya tafa'alah kan, maka dia fathah. Artinya taraddud itu mempunyai makna ragu-ragu. Tapi dalam konteks ini bukan ragu-ragunya junub ya, bukan. Taraddud itu berulang seperti itu loh Pak, mondar mandir ya, mondar mandir. Jadi nggak bisa pakai yang syak itu Sat ya, ini beda Sat ya. Iya betul. Jadi Pak, kamus itu hanya menterjemah secara harfiah ya. Ada juga kamus ya, kalau di Ma'ani tadi itu ada yang diistilahkan istilah fikih, ini adalah istilah fikih, maka ya kita terjemahannya atau pemahamannya menggunakan yang istilah fikih ya. Ya apa tadi maknanya? Taroddada ya. Mondar mandir tadi ya. Ya, ini online kalau yang kamus ini ya. Kalau di sini maksudnya bisa digunakan untuk pendapat, misalnya taroddud itu berarti ragu-ragu. Terus kemudian apa maknanya juga ya, banyak betul kalau dibaca semua ini Pak. Ya seperti inilah, bisa lihat sendiri ya. Ya intinya itu adalah apa? Taroddud itu mondar mandir ya, Bolak-balik. bolak-balik ya, bolak-balik. Baik, kita coba lanjutkan. Kita buat taraddudul junubi, dan adapun bolak-baliknya atau mondar mandirnya orang yang junub fil masjidi bimanzilatil lubsi atau lapsi. Tadi kan ada dua. Jadi kalau dia mondar mandir ya, walaupun dia agak sampai duduk berdiam di situ ya sama saja dia dihukumi sebagai al-lapsu ya, seperti itu. Yang dia maksud ubur itu loh Pak, dia dari satu pintu ke pintu berikutnya dan tidak balik lagi, itu namanya ubur Pak ya. Ya, karena kenapa dalam fikih Syafi'iyah bahwa diharamkannya itu ya takut
sampai darahnya menetes mengotori masjid, seperti itu kira-kira Pak Bu. Sehingga nanti kalau menggunakan pembalut dan lain sebagainya, zaman sekarang sudah kan alatnya sudah canggih dan lain sebagainya. Maka dari itulah ada beberapa ikhtilaf ya, bisa baca di fikih-fikih kontemporer sekarang ya. Wa kharaja bil masjidi al madarisu. Jadi kan yang dimaksud al-lubsu itu adalah fil masjid Pak ya. Jadi qayyidnya adalah diamnya pada atau di dalam masjid. Ya. Terus wa kharaja apa artinya? Keluar. Maksudnya keluar itu tidak termasuk Pak ya. Ya, tidak termasuk kategori masjid. Al-madarisu ini jamak dari kata madrasatun menjadi madaris Pak. Kemudian rubutu ya, rubutu ya. Itu adalah semacam tempat tinggal seperti itu, tempat istirahat ya orang-orang yang ada di sekitar masjid itu. Bahkan itu dulu dijadikan penampungan untuk orang-orang yang nggak punya rumah Pak. Dibangunkan itu di pengungsian gitu ya. Iya. Makanya dikatakan dalam kamus ini mufraduha ribat wa min ma'aniha, di antara maknanya ini min di antara maknanya ya ma taqaddama tahta lafdhati ribatin wa min ma'aniha manazilul fuqara, seperti itu. Wa huwal muradu min qaulihim ar-rubutu fi bahtil mushtarakat. Nah ini istilah fikih ya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Rubutu. Yang benar rubutu ya? Ya. Robtu bisa nggak Ustaz? Robtun jam'u ribatin. Nggak tahu ini, nggak dikasih harkat Bu. Adanya yang dikasih harkat robtun itu maknanya albuk, bahkan ya. Apa ini? Tibun amaliyah ini untuk jarah itu tidak diminasal untuk Bu, untuk mengatur ini semacam KB lah. Ini namanya kalau dibaca Arab tuh Bu. Tuh zamannya ribat tuh Ustaz. Tuh. Iya. Dulu kalau kita ngaji di pesantren-pesantren itu maknanya pondok. Diartikan apa? Pondok. Karena memang ya mungkin tempat berdiam di situ, Pak. Tempati. Kalau sekarang itu bisa ditempati alat-alat speaker apa? Ampli ya. Ya, di samping masjidnya itu loh, Pak. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan ya. Sumastat apa istat roda itu maknanya adalah makna sakoh, menggiring sebenarnya. Artinya setelah beliau itu menjelaskan tentang tentang haram bagi orang yang junub seperti itu ya, maka kemudian istat rodal musonnifu ya bisa mempunyai makna apa ya, maknanya biasanya Pak kalau memulai iya, padahal memulai itu istaknafah ya atau bada'ah. Ini kalau istat roda itu makna secara harfiahnya adalah ini sampai, kemudian setelah itu digiring kembali seperti itu loh. Dimulai artinya nanti ujung-ujungnya Mas Wasil. Ya, seperti itu. Oh, apa tadi? Istat roda. Ya, kalau istat roda. Apa tadi artinya menggiring apa tadi? Iya, kalau maknanya iya menggiring. Mempunyai makna sampai kemudian mengarahkan seperti itu loh. Nah, jadi ini loh. Yastad ridu itu makna-makna yang benar atau secara istilah. Istad roda itu bermakna kathiran fikal yasuku kalaman summa yurdifuhu bi akhar ba'idin anhu imma litaudihi aw syarhi aw li mujarradil ifadati. Atau bermakna intaqala fil qaul, berpindah, atau mempunyai makna wasolah, sampai tadi. Banyak Ustaz. Banyak. Maka ya disitulah mana yang lebih mempunyai makna kecocokan seperti itu. Jangan sampai karena maknanya satu saja kita terpaku pada satu makna saja, sehingga hamdan naimin itu naim itu fokus pada sesuatu yang halus ya, padahal
kadang digunakan untuk orang-orang yang apa? Yang mensyukuri nikmat, orang-orang yang diberi nikmat itu naimin, seperti itu juga. Nah, seperti itulah. Jadi bisa mempunyai makna ini ya. Maksudnya musonib itu istatroda. Kenapa menggunakan kata istatroda tadi? Karena musonib itu menggiring pada suatu perkataan yang disusuli dengan perkataan yang lain yang awalnya itu jauh, seperti itu loh. Makanya dikatakan summastatrodal musonifu aidan min ahkamil hadasil akbari ila ahkamil hadasil asghari faqala. Iya, seperti itu. Kalau kayak Jadi begitu, ketika kenapa? dapatnya di mana, Sat? Dapatnya di ilmu balago, Sat, ya, kalau makna-makna yang kayak begitu ya. Iya, iya di kamus, Pak. Di kamus, di ilmu balaghah. Maksudnya Bisa mengetahui kamus yang benar itu seperti ini, Pak. Ini kan rincian apa yang disebut mandi. Misalnya mandi itu adalah membasahi kepala di ujung kepala sampai kaki. Itu kan kamus namanya, kamus bahasa Indonesia kan? Apa yang dimaksud tidur? Tidur itu menempelkan kepala misalnya atau memejamkan mata, ya gak harus menempelkan kepala ya. Tidur berdiri juga bisa. Seperti itu loh, Pak. Oke, atau berpindah musonib itu dari sumastatrodal musonifu aidon, kemudian musonib juga berpindah dari hukum-hukum hadas besar pada hadas kecil. Ini cuma walaupun maknanya itu tadi beda, mempunyai makna menggiring atau memulai atau maknanya sampai, itu ada kaitannya tetap, Pak. Jadi mengambil salah satunya itu sebenarnya agak masih cocok, seperti itu loh. Oke, Bapak Ibu. Ya, karena kalau torodah sendiri itu kita bisa lihat secara mujarrodnya. Apa itu torodah? Torodah. Apa maknanya? Kalau maknanya melanjutkan, Ustaz, bisa nggak ya? Maknanya melanjutkan. Iya bisa. Bisa. Berpindah, melanjutkan. Seperti itu. Jadi mempunyai makna menggiring ya. Nah, tadi dapatnya kayak begini nih, arti-artinya nih. Jadi berpindahnya itu terorganisir gitu loh, Pak. Kalau dihubungkan kan tadi menggiring. Jadi berpindahnya itu musonib itu sistematis seperti itu. Nah, bisa diartikan seperti itu. Itu makna dari kata istatrodal musonif aidan min ahkamil hadasil akbari ilal ahkamil hadasil asghari. Sehingga musonib berikutnya mengatakan apa? Mengatakan ma yahrumu alal muhdisi. Sekarang bagi orang yang hadas kecil. Kalau tadi hadas besar, seperti itu. Jadi diurut. Diurut perpindahannya itu ya sistematis lah. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin seperti inilah ya. Tadi sudah kita koreksi juga untuk tugas-tugasnya, dan silakan saya untuk berikutnya lebih banyak lagi yang nyetor bisa silakan. Tadi hanya beberapa ya. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai di sini atau mau dibacakan ulang? Silakan, siapa yang masih keliru misalnya. Ustaz, silakan Bu. Yang robtu ini Ustaz, di Ma'ani di awal-awal itu ada robton, robato, masdarnya robton ada Ustaz. Ada, apa artinya Bu? Di awalnya nggak diartikan, cuma bentuk masdarnya aja. Oh iya kah? Yang rubut Ya. itu? Iya, robato di awal. Tapi ini bukan masdar Bu ya? Iya Bu ya? Ini istilah tempat Bu. Nah, kalau makna roboto di sini adalah mempunyai makna mengikat Bu antara dua sudut seperti itu. Ya, seperti itu. Makanya mempunyai makna roboto itu bisa mempunyai makna hubungan. Ya. Kenapa disebut ribat tadi atau rubutu? Karena ada bangunannya itu masih gabung sama masjid gitu loh. Maka itulah yang saya katakan ada keterkaitan antara makna-makna Pak setiap penggunaan dalam bahasa Arab itu.
Gitu loh Bu. Maksudnya tadi itu bukan masdar Bu ya. Jadi yang di atas bukan masdar, Ustaz. Iya Yang maksud di ya awal. kalau ini masdar Bu, tapi artinya kan bukan itu Bu. Yang dimaksud tadi Bukan Bu. itu yang dimaksud ya. Iya, kira-kira seperti itu loh Bu. Ya. Nah, walaupun ada roboto, yarbutu, Ya. robton, tapi kan bukan itu yang dimaksudkan. Itu memang apa ya? Seperti halnya berupa tempat seperti itu. Oke, masa madaris madrasatun kita masih mau mentasrif? Enggak kan Bu? Cuma ada fiilnya. Karena kenapa disebut madrasah? Karena dia adalah makanul darsi seperti itu loh. Silakan yang mau baca ini sebagai penutup, silakan baca dan terjemah. Dan yang masih keliru-keliru tadi silakan waktunya bertaubat. Silakan. Siapa? Silakan. Kalau nggak ada saya. Ya, kalau nggak ada, silakan. Bantu ya Ustaz namanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu al-lubtu fil masjidi li jambil muslimin. Hah? Li junubin muslimin. Maaf, Ustaz. Wal khamisu adapun yang nomor 5 ialah netap di dalam masjid li junubin muslimin bagi orang junub muslimin yang muslim. Illa li daruratin kamanih tamala fil masjid. Kecuali bagi orang yang dururot sebagaimana orang yang bermimpi di dalam masjid. Wa ta'adzzaru alaihi khurujihi minhu. Sebentar. Ini nih perlu dikasih tahu. Ini mimpinya bukan sembarang mimpi, Mas Wasil. Iya, Ustaz. Mimpi basah. Kalau iya. cuma mimpi tidur ya apa-apa lah. Lanjut. Kamanih tamana fil masjidi sebagaimana orang yang mimpi basah di dalam masjid. Wa ta'adzzaru alaihi khurujuhu minhu. Wa ta'adzzaru dan Uzur tidak memungkinkan gitu loh, tidak dan tidak memungkinkan. alaihi atasnya Ya. baginya khurujuhu keluarnya minhu dari masjid li khaufi ala nafsihi au malihi Li khaufin, tanwin. li khaufin ala nafsihi au malihi karena takut atas jiwanya terancam au malihi atau hartanya. Amma uburul masjidih maron. Apa maknanya Ustaz? Amma itu Ustaz. Adapun lewat masjidih, adapun lewat di masjid maron lewat. Ya. Hal dengan lewat bihi dengannya min ghairi muktin fala yahrumu dari lainnya muktin. Apa muktin tadi Ustaz? berdiam, menetap fala yahrumu maka tidak haram. Bal wala yakrahu bal wala yukrahu. Bahkan Bal itu bahaya, bahkan tidak dimakruhkan. Fil asohi pada kaul yang sahih. Wa taraddudul junubi fil masjidi bimanzilatil lubti. Taraddudu dan mondar-mandir. Ya, mondar-mandir. Ya. Apa itu? bolak-balik mondar-mandir sama. Dan bolak-balik bagi orang yang junub fil masjidi dalam masjid bimanzilatil lubti dengan apa itu? Dengan sama hal dengan netap itu. Ya, buat taraddudul junubi fil masjid masjidatil lubsi, dan adapun mondar-mandirnya orang yang junub di dalam masjid itu sama statusnya ya. Yes. Dengan berdiam menempati manzila itu menempati tempatnya ya, disamakan lah seperti itu. Sama halnya dengan netap, menempati. Wa khurajal bi masjidi dan keluar
di masjid mada madarisu warrubutu di tempat-tempat madrasah apa ya, sekolah apa itu Ustaz? Madrasah. Ya tempat madrasah Madrasah dan tidak warrubutu, termasuk madrasah. Terus dan rubutuh pondok-pondok. ya pondok. Sumastat Ustaz, ini mau nanya Ustaz, warrubutu itu apa itu isim ghairu munsharif ya Ustaz? Bukan Yang mana? warrubutu itu Ustaz. Enggak lah. Cuma taksir itu. Iya, Ulun. iya. Nah. Thummastatrodal musannifu aidan min ahkamil hadasil akbari ila ahkamil hadasil asghari faqala. Kemudian memulai siapa musannif aidan, kita maknanya apa Ustaz? Aidan Ustaz. Ya juga. Aidan juga min ahkamil hadasil akbari, dari hukum-hukum hadas besar ila ahkamil hadasil asghar pada hukum-hukum hadas kecil. Faqala, maka berkata. Nah, beliau berkata, ma yahrumu alal muhdisi. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ya Pak ya, insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya malam Senin. Kok malam Senin, malam Sabtu minggu depan. Ya, mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, kesempatan, dipanjangkan umur kita semua, berkah umur kita. Amin. Yang dalam badan sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang dalam kesulitan diberikan kemudahan. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.